Kalau dibentuk panitia yang baru, bagus. Asal betul-betul bisa. Karena untuk apa kita bangun komunikasi? Kita tahu masih moratorium. Karena untuk Provinsi Tapanuli itu kan kepentingan rakyatnya ini. Enggak ada kepentingan pribadi. Makanya apa tujuan orang saya nggak tahu. Kalau mau masuk orang itu ada kehebatannya untuk menciptakan jadi, ya masuk ke sini sama-sama. Bila penting orang itu jadi ketua, asal jadi. Jabatan politik apa? Kalau mau cari jabatan politik, ya masuklah ke organisasi, ke partai. Bukan harus bentuk Provinsi Tapanuli itu jabatan. Untuk menjadi pemekaran satu provinsi ada aturannya, ada wilayahnya, ada penduduknya, pendapatannya, situ. Dan saya yakini proses itu sudah dilalui itu waktu itu dan sudah memenuhi. Hanya tinggal pemerintah belum mengetok, belum menjadikannya itu menjadi provinsi. Nah, kalau ada pemikiran misalnya, wah kami yang memulai, kenapa dia tidak bisa? Nah, sampai kapanpun ini saya yakin tidak akan tercapai. Justru itu perlu kesepahaman bagaimana perjuangan itu menjadi untuk tercapai, yaitu menjadi Provinsi Tapanuli. Masih ingatkah Anda dengan usaha dari para tokoh Batak dari kawasan Tapanuli yang ingin membentuk Provinsi Tapanuli? Belum lama ini kami mendapat kabar terbentuk lagi panitia baru untuk mempercepat dari pembentukan Provinsi Tapanuli. Seperti apa sebenarnya sejarah dan juga hal-hal yang telah dilakukan oleh panitia lama, mengapa muncul kembali panitia baru dalam pembentukan Provinsi Tapanuli? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai salah seorang tokoh yang juga bendahara dari panitia pembentukan Provinsi Tapanuli versi lama, Nurdin Manurung, dan kami akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung di rumah beliau. Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel, saya Prasetyo. Pak Manurung, apa kabar? Sehat, Pak Nurdin. Iya, Pak. Prasetyo, Pak. Dari program eksklusif Aktual Channel. Boleh kita ngobrol, Pak? Bisa, Pak. Ya. Silakan. Boleh saya duduk, Pak ya? Bisa, silakan. Ya, saudara. Saat ini kami sudah berada dengan tokoh Provinsi Tapanuli yang pertama kali di sebelah kanan kami, Nurdin Manurung. Dan kita akan memberi informasi bagaimana sejarah sebenarnya dan maksud awal tujuan dari pembentukan Provinsi Tapanuli. Pak Nurdin, di awal pembentukan Pak Nurdin, pembentukan Provinsi Tapanuli, berapa orang pionirnya Pak ataupun penggagasnya? Pertama dulu yang membawa ini dulu ke sini namanya Pak Martin Sirait. Ini siapa Pak Martin Sirait ini? Tokoh di Jakarta. Baik. Dan itulah sekarang ketua Naira Sound, Martin Sirait. Jadi waktu itu ketemulah dengan kami. Pertama ketemu dengan kami, saya, Pak Martin, Pak Janus Tobing, yang dulu Dirut Kim. Baik. Baru Pak Butar-Butar, dosen usul dulu. Baru Manaur Siditonga. Pak Manaur ini dulu salah satu tokoh. Dia dulu ketua Kadin di Deli Serdang. Jadi kumpullah kami semua. Setelah kumpul kami di kantor Pak Janus Tobing, dibicarakanlah ini ada niat untuk membentuk Provinsi Tapanuli. Setelah itu masuk di akal. Karena tanpa ini dibuat suatu provinsi, sulit akan maju. Baik. Dan sehingga kami bentuklah dulu panitia Provinsi Prota ini yang diketuai oleh Manaur Silitonga dulu. Awal sekali Pak ya? Awal sekali, pertama sekali. Ketika beberapa tokoh ini ngumpul berniat untuk membentuk Provinsi Tapanuli, tujuannya apa Pak? Tujuannya satu, bagaimana buat sejahtera rakyat Tapanuli. Berarti awalnya belum sejahtera Pak? Belum. Sampai sekarang kurang masih belum. Baik.
Kenapa? Pertanian kurang, tali air kurang, pendidikan kurang, semua masih kurang di Tapanuli. Jadi tujuan kita kalau sudah kita bentuk ini Provinsi Tapanuli ini, dan kalau jadi, mungkin banyaklah program yang akan Dikerjakan ya. dikerjakan, terutama dalam pendidikan, pertanian, perkebunan, semua bisa. Sejak tahun berapa Pak? Orang Bapak dan juga kawan-kawan ini untuk merencanakan pembentukan ini, menceritakan ini. Sebelum kira-kira tahun 2000 ada bukunya yang sama saya yang besar, ada itu bukunya. Sebelum tahun 2000. Di bawah tahun 2000 berarti Pak ya? Di bawah tahun Sudah 2000. diceritakan ya? Sudah diceritakan. Jadi habis itu kita bentuk udah mulai. Di sini dulu kami untuk dananya ini tekan. Patungan semua? Patungan semua kami. Semua panitia ikut menyumbang? Menyumbang semua. Nah, dan waktu itu kita buatlah deklarasinya di Tarutung. Tahun berapa Pak? Kalau saya nggak lupa itu tahun 2000, tahun berapa itu? Tapi sudah masuk di tahun 2000-an Pak ya? Iya. Bapak salah satu yang menyumbang juga? Iya. Masing-masing menyumbang berapa? Semua. Waktu itu nggak menentu berapa ada uang dia. Nah, ini dari saya, ini dari saya, ini dari saya. Untuk operasional? Untuk operasional. Karena dari mana duit? Baik. Kan harus rapat tiap hari, harus sosialisasi, apa semua. Ya kumpul kami. Deklarasi lah di Tarutung. Baik. Dihadiri oleh puluhan ribu. Waktu itu di Tarutung. Setelah deklarasi mulailah. Tibalah saatnya waktu itu. Setelah kami bergerak pulang dari Jakarta waktu itu mengantar buku proposal Tapanuli ini. Sudah sempat mengantar Pak? Udah kami antar, ada itu. Kepada siapa? Kepada toko-toko orang Batak di Jakarta, sekaligus mengantarnya ke DPR RI Komisi 2. Baik. Ada tokoh di Jakarta dijumpai oleh Iya. tim dari panitia pembentukan Provinsi Tapanuli. Iya, karena waktu Siapa saja Pak tokohnya? Waktu itu juga dibentuk waktu itu di Jakarta. Ada. Nah, termasuklah Pak Martin Sirai, Pak Dana Baban, Effendi Simbolon. Waktu kami bertemu di situ semua, dihadiri Jenderal Sento Panjaitan, membuat sumbangan mencari dana. Baik. Terkumpul waktu itu di Jakarta entah 1,5 miliar dulu itu. Iya. Satu malam. Cukup banyak Pak ya? Cukup banyak waktu itu tuh, udah miliar. Nah, itulah dipakai untuk sosialisasi di Jakarta. Iya. Nah, tidak berapa lama lagi Pak Manarus itu meninggal. Ketuanya Pak ya? Ketuanya. Ketua panitia. Nah, setelah itu siapalah kita buat? Tahun berapa meninggal Pak? Itu udah lupa aku. Baik. Meninggallah Pak Manarus Silitonga ini. Setelah meninggal Pak Silitonga, siapa yang menjadi ketuanya kita buat? Kita buat sejak mulanya berdiri ini saya bendahara. Sejak awal? Sejak pembentukan awal panitia? sampai sekarang. Saya bendaharanya ini. Iya. Hasil hubungan putar-putar sekretaris. Kita angkatlah Sandra Panggabean Sebagai? ketua, menukar Pak Manahor. Iya. Baru kami konsultasilah kami ke Pak GM. Dibuatlah panitia di Medan ini dulu. Berkumpul semua di Hall Tiara. Dihadiri oleh ribuan orang. Sampai terkumpul waktu itu uang hampir 15 miliar. Semua tokoh menyumbang Pak ya? Semua, tak ada yang tidak menyumbang. Karena memang semua mendukung Provinsi Tapanuli. Iya. Baru kami susunlah panitia provinsi yang semua. Mulai ketuanya, ketua penasehat, Pak Gaya Panggabean, Luhut Panjaitan, semua masuklah tokoh-tokoh nasional kita.
Toko-toko Batak Pak ya? toko-toko Batak semua Baik. masuk. Mulailah ciptakanlah buku, pergilah kami ke DPR Sumatera Utara untuk sosialisasi. Begitulah terus pergolakan itu. Sampai yang terakhir lah saya bilangnya, karena sudah hampir disetujui semua di Jakarta ini. Baik. Komisi 2 disetujui apa semua, udah selesai semua. Waktu Pak Runur gubernur udah diteken ini. Gubernur juga sudah ACC Pak ya? Sudah selesai. Ke Komisi 2 kami sudah pergi, udah berapa kali kami pergi. Udah rapat Komisi 2. Mereka menyetujui Pak ya? Menyetujui. Entah di mana halangannya ini, itulah yang kita tidak tahu. Ya. Tiba-tiba waktu itu demon lah. Di tahun 2009. Tahun 2009 demon lah ke DPR. Baik. Itulah Demo pertama itu Pak? demo pertama. Meninggallah Pak Ketua DPR waktu itu. Ajis Angkat. Aziz Angkat. Meninggal. Disitulah kami ditangkap oleh kami semua. Termasuk Bapak? Termasuklah saya. Kesalahan kita nggak tahu, hanya demo itu aja. Pak Aziz Angkat meninggal, orang udah rapat di dalam. Entah siapa yang bawa dia lari, ditarik dia lari supaya jangan gagal rapat. Rupanya bapak itu kian sudah ada penyakit jantung, meninggallah dia. Jadi itulah yang demon ini menjadi pembunuh. Masuklah kami waktu itu 75 orang, entah 74 orang itu yang masuk itu. Mahasiswa, banyak kali mahasiswa ikut. Baik. Ada mahasiswa ketika itu bergerak Pak ya? Iya. Ikut mendukung protap. Iya, Dan mendesak agar DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui ada protap. iya. Yang menggerakkan mahasiswa ini siapa dahulunya Pak? Sebenarnya kalau kita buat menggerakkan itu termasuk keinginan masing-masing. Karena demon itu resmi melalui rapat semua perwakilan. Baik. Ayolah kita ke DPR supaya diteken. Kira-kira begitulah ini. Tidaklah para menggerakkan di situ. Dan tidak ada siasat memang untuk melukai atau mencederai orang lain. Enggak ada Pak, ya? itu. Hanya menginginkan supaya DPR Sumatera Utara menekan. Hanya itu aja. Berarti satu cuman syarat yang kurang Pak. Tekenan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak ada. Itulah yang tidak ada itu. Baik. Ketika Bapak komunikasi dan juga kawan-kawan komunikasi di tahun 2009 dan juga tahun 2009 ke bawah dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, apa tanggapan DPR? Mengapa mereka tidak mau menyetujui? Orang itu tidak memberi alasan. Namanya politik. Kita menganggap orang itu kalau orang Batak ini bahaya, kita nggak tahu. Nggak ada alasan, apa alasannya? DPR itu kan perwakilan rakyat. Itu kan bukan pegawai pemerintah. Yang datang rakyat meminta. Nah, itulah kekurangan DPR itu pada waktu itu. Tidak terbuka apa alasannya. Tapi sampai sekarang panitia protap ini masih ada Pak ya? Masih ada, cuma lantaran udah moratorium. Moratorium seperti apa maksudnya Pak? Perjalanannya. Bahwa pemerintah itu memutuskan, mungkin evaluasi pemerintah mungkin. Pemerintah mengevaluasi mungkin bahwa kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi yang dibentuk ini seolah-olah kurang mandiri. Kan hanya mengharapkan dana dari pusat, dana APBN. Ya. Nah, untuk itulah hanya pusat memutuskan dibuatlah moratorium. Tidak ada lagi pembentukan provinsi ataupun apa. Ini kan hanya inisiatif Komisi 2 ini sekarang yang Papua ini. Bukan lantaran ada moratorium. Itu kan inisiatif Komisi 2 DPR RI. Tapi kalau ada lagi persetujuan dari DPR RI, ini bakal terbentuk kembali Pak ya? Pasti Protap ini ya? pasti Bakal berlanjut. bakal berlanjut. Karena semua kan sudah ada di DPR.
Semua. Cuma antara moratorium apa mau kita bilang? Orang itu musuh pemerintah. Ada syarat administrasi tentunya Pak ya dalam pembentukan sebuah provinsi. Panitia menyiapkan apa saja ketika itu Pak? Waktu itu di dalam buku kita ada buku-buku kita proposalnya. Kita catat berapa luas pertanian. Berapa SD, berapa SMP, berapa SMA. Seluas mana jalan, sepanjang mana jalan, seluas mana perikanan, seluas mana pertanian, semua lengkap. Baru kita adakan studi perbandingan di luar Sumatera Utara. Contohnya ke Gorontalo, ke Bengkulu, ke Bangka Belitung. Kita studi perbandingan. Baik. Kalau dulu kan tentu kondisi geografis kan berbeda dan juga pembangunan juga berbeda dengan saat ini Pak ya. Iya. Kapan terakhir Bapak ke Tapanuli? Bisa dikatakan hampir saya setiap bulan. Setiap bulan. Perubahannya seperti apa Pak? Kalau Bapak lihat dari sejak kawan-kawan dari panitia Protap ini mengusulkan untuk pembentukan provinsi baru. Perubahannya memang ada sekarang. Istilahnya saya tengok di situ sekarang. Kalau habis panen, semua sudah tanam jagung. Sudah ada taman jahe. Apalagi sekarang ada otoritas Danau Toba ini sudah dibangun jalan di Sibisa, pesisir Danau Toba. Udah ada sedikit perkembangannya. Sedikit Pak ya? Sedikit. Tidak banyak. Tidak banyak. Sebenarnya pembangunan di Tapanuli ini saya pikir enggak para banyak yang harus dipikirkan. Karena di sana kan enggak ada pertambangan. Tanahnya kan hanya pertanian. Bagaimana menciptakan pertanian baru para wisata? Kan indah kali itu. Semua pinggiran Danau Toba itu. Enggak ada. Kayak sekolah Baligi sekarang. Apa di sana? Artinya sampai sekarang sumber daya alam juga tidak terkelola dengan maksimal Pak? Tidak maksimal. Tidak maksimal. Karena investor nggak ada. Meskipun ada saat ini pembangkit listrik Pak di Pahai, Bagaimana? tidak berpengaruh juga kepada masyarakat ya? Belum berpengaruh. Yang berpengaruh kan itu kan hanya proyek asahan. Itu pun pabrik aluminiumnya di Kuala Tanjungnya. Tidak di situ Pak ya? Tidak di situ. Baik. Nggak di situ. Padahal banyak putra-putra Tapanuli yang kaya-kaya. Kayak si lain, tidak si Turus dulu. Banyak putra-putra Tapanuli yang bisa. Baik, itu penceritaan dari geografis Pak ya? Iya. Kalau administrasi lainnya ada yang dipenuhi dalam proposal? Kalau dalam administrasi proposal ini untuk Provinsi Tapanuli tidak ada yang kurang lagi. Lengkap semua Pak ya? Lengkap semua. Siapa saja menekan dalam proposal tersebut Pak? Ada pejabat, tokoh-tokoh penting di Sumatera Utara? Panitia lah waktu itu. Termasuk ke Pangkabian. Baik. Ada juga cerita buruk dan cerita miring juga tentang panitia yang lama Pak. Ada yang menganggap panitia lama ini pembentukannya juga tidak disahkan oleh tokoh-tokoh penting. Artinya mereka berdiri sendiri. Seperti apa tanggapan Bapak? Kalau kita bilang janganlah saling menyalahkan. Yang menyalahkan itu siapa? Mungkin yang menyalahkan itu kenapa tidak ikut dia dulu? Harusnya sama-sama berjuang Pak ya? Sama-sama berjuang. Jangan saling menyalahkan. Baik, beberapa waktu lalu kita juga mendapat kabar ada panitia bentukan baru untuk percepatan dari pembentukan Provinsi Tapanuli ini Pak. Kalau dibentuk panitia yang baru, bagus. Asal betul-betul bisa. Tapi Bapak mengetahui ya informasi tersebut ya? Saya ketahui. Baik. Bahkan saya diundang untuk rapat itu, tapi saya tidak pergi ya memang. Iya. Saya ketahui itu. Ya bagus. Kalau bisa orang itu, karena bukan harus aku. Enggak ada harus aku. Mari bersama-sama.
Karena kepentingan ini karena kepentingan pribadi ini. Tapi apa Bapak yakin karena Bapak sudah menjelajahi sejak awal, sudah menyelami bagaimana pengalaman Bapak kan sudah banyak sekali untuk memperjuangkan Provinsi Tapanuli. Menurut Bapak, apa mereka panitia yang baru ini mampu seperti yang panitia lama lakukan? Kalau itu bisa saya bilang, soal kemampuan orang saya nggak bisa ukur. Tapi apa yang pernah kami lakukan itu yang saya tahu. Baik, setahu saya panitia lama kan belum bubar Pak ya? Enggak, sampai sekarang Masih ada ketua, masih ada Iya. sekretaris. Bapak sebagai bendara. bahkan saat ini. kami baru-baru ini rapat kami. Kapan Pak? Kira-kira 2 bulan. Baik. Di Traders. Ada fotonya. Di bulan Maret Pak ya? Iya. Datang si Sabar. Situs dari Jakarta. Iya. Si Kelbo ada di situ. Ada saya. Ada Chandra. Karena kami berencana membuat sekian rencana. Ulang tahun protap. Sudah ada rencana Pak ya? Iya. Tapi saat itu sudah tahu ada panitia yang baru. Kami udah tahu. Tapi buat apa kita usil? Baik. Kita pun juga bersyukur. Masih ada yang peduli. Ya. Kita bersyukur ada yang peduli. Bagaimana kalau gak ada lagi yang peduli? Kan enak itu. Ada dibentuk panitia baru. Berarti mendukung kita itu. Mendukung dalam arti apa? Karena ada panitia lama dan saat ini juga ada panitia baru. Artinya ini saling menyaingi. Atau Apa yang mau bagaimana? kita saingi? Orang gak ada yang diperlukan kok. Bukan jabatan. Bukan ada uang masuk dari sini. Entah ada uang masuk orang itu. Kalau saya hitung saya punya uang masuk ke sini. Udah melihat. Baik, kalau Bapak bilang mereka Bapak yakini mendukung panitia yang lama. Iya. Seperti apa dukungan yang mereka berikan? Kalau orang itu betul-betul mulai nanti mari kita sama-sama. Sejauh ini ada komunikasi seperti itu? Belum ada. Belum ada dibangun komunikasi Pak ya? Belum ada. Karena untuk apa kita bangun komunikasi? Kita tahu masih moratorium. Iya. Karena untuk Provinsi Tapanuli itu kan kepentingan rakyatnya ini. Enggak ada kepentingan pribadi. Berarti langkah dari panitia yang baru juga sia-sia berarti Pak? Sia-sia lah orang nggak tahu orang itu. Makanya apa tujuan orang saya nggak tahu. Kalau mau masuk orang itu ada kehebatannya untuk menciptakan jadi, ya masuk ke sini sama-sama. Bukan buat baru? Nah, Baik. lebih penting orang itu jadi ketua asal jadi. Kenapa rupanya? Yang itu tujuan kita. Untuk menjadikannya tujuan kita. Karena ini kan gak ada jabatan. Apa mau dicari jabatan di sini? Kerugiannya ini. Entah orang itu ada keuntungannya dari sini, saya nggak tahu lah. Atau ada indikasi Pak? Ada yang mau dicari? Ada yang mau bagi dicari. panitia? Nah, Tapi Bapak kenal ya dengan panitia yang baru ini? tahu saya. Tahu saya. Tahu saya. Langkah-langkah yang mereka lakukan juga sudah tahu Bapak? Iya. Bagaimana mau aku bilang? Tidak ada komunikasi Pak ya? Nggak ada komunikasi. Baik. Jadi aku bilang kayak saya sekarang udah umur 174 tahun. Kalau sentuhannya mau berjuang, mau saya berjuang. Kalaupun jadi itu apa jabatan saya itu? Apa jabatan aku yang bisa? Kepala desa pun aku tak bisa. Gubernur pun tidak bisa Pak? Pada usah gubernur kepala desa. Udah jauh kali gubernur itu. Kepala desa aja. Tapi memang Pak ya, biar masyarakat juga tahu, awal pembentukan dari Protap ini bukan mencari jabatan politik Pak ya? Enggak. Jabatan politik apa mau kita cari di situ? Jabatan politik apa? Kalau mau cari jabatan politik, iya, masuklah ke organisasi, ke partai. Bukan harus bentuk Provinsi Tapanuli itu jabatan politik. Atau ada kabar baru Pak, bahwasannya moratorium itu dicabut dan bakal dalam waktu dekat? Belum ada. Sama sekali tidak ada? Orang kita komunikasi dengan orang Jakarta kok. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Apa mau kita bilang? Tapi itulah. Kita mohon kepada teman-teman. Mari sama-sama berjuang. Kalau ada yang mau diperjuangkan. Itulah kekurangan kita. Berjuang sendiri-sendiri. Baik, perlu
diberi penjelasan juga Pak kepada publik ketika Provinsi Tapanuli ini terbentuk. Provinsi seperti apa gambaran yang diinginkan? Kalau kita mau inginkan, kalau jadilah dikasih Tuhan ya, direstui Tuhan lah angan-angan kita ini. Yang kita inginkan kan di situ kan berdiri kantor gubernur, berdiri kantor Kejati, berdiri kantor Kapolda, tambah pegawai, penampungan angkatan muda, lapangan kerja banyak, laku beras, laku sayur, laku zahir, laku ikan mas, semua akan laku kalau udah banyak orang. Karena udah jadi provinsi ini pada sini tambah manusia 10.000. Coba. Kalau tambah 10.000 masyarakat tambah duit, tambah rumah 10.000, tentu tanah tambah mahal. Yang 10.000 ini dari pegawai itu tetap berapa ribu dari pegawai di situ, sudah tambah nanti ya. Dipakai kereta, tentu butuh minyak, tambahlah pompa bensin, tambah bekerja, lahir anaknya, dipangkas, tambah tukang pangkas. Kan semua sirkulasi, terbangun kehidupan masyarakat itu. Baik, kalau soal anggaran, Jakarta juga ataupun pusat, pemerintah pusat kan menakutkan, takutnya yang mereka takutkan adalah bahwasannya provinsi baru tidak bisa mandiri. Apa mungkin dengan provinsi baru ini Tapanuli bisa mandiri perekonomiannya, Pak? Tak ada yang bisa mandiri Indonesia ini. Nggak ada yang bisa mandiri. Sumatera Utara aja pun daerah dari pusat, apalagi yang baru. Mana provinsi yang mandiri? Enggak ada. Meskipun ada provinsi yang otonomi, Pak ya? Iya. Ya otonomi, tapi uang dari pusat. Papua itu semua kan dari pusat uangnya. Dari mana? Gorontalo dari pusat. Semua dari pusat. Apa salahnya kalau kita begitu? Karena pembangunan Indonesia ini kan pembangunan menyeluruhnya. Syukurlah kita ucapkan sekarang kepada presiden kita sekarang ini. Terbangun Tapanuli bikin. Dibentuk jalan apa semua, keliling Danau Toba, bentuk itu sebisa apa semua. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya baik Pak Nurdin. Saat ini ada 2 panitia pembentukan Provinsi Tapanuli. Dan banyak juga saat ini massa yang berasal dari suku Batak, Pak ya, yang berasal dari Tapanuli. Jadi panitia yang mana yang akan dan juga dapat dipercaya, sedangkan saat ini sudah seperti terpecah 2? Bagaimana kalau saya bilang ya, silakanlah ada 20 panitia. Tapi apapun dasarnya, karena semua dulu itu panitia itu bukan asal bentuk panitia. Pertama dulu kita itu bentuk panitia itu untuk minta persetujuan itu pergi kita ke seluruh desa yang ada di Tapanuli, ke seluruh desa, ya, bukan sebagian desa, ke seluruh desa untuk minta tanda tangan kepada desa persetujuan, camat, bupati, dan semua bupati yang ada di Tapanuli semua menandatangani itu semua. Provinsi Tapanuli ini semua kepala desa se-Tapanuli menandatangani itu, semua camat menandatangani itu dulu. Jadi kalau itulah dulu kerja panitia ini kalau bisa. Atau karena berkasnya sudah lengkap, mereka tinggal deklarasi, Pak? Mana bisa ditukar itu? Manusianya di situ orang tertera namanya. Panitia Provinsi Tapanuli, Ketua Tantar Pengabdian, Insinyur Tantar Pengabdian, Sekretaris Insinyur Hasudungan Putra-Putra MSc, Bendahara Nurdin P. Manurung, apa lagi? Dan itu sudah sah di Jakarta, Pak ya? Iya. Baik, Pak.
Kalau dibilang Provinsi Tapanuli, ada berapa wilayah yang rencananya bergabung di dalam provinsi tersebut? Dulu Nias, belum ada lagi seperti sekarang ada Nias Barat, Nias ini, Nias ini, Nias ini, Nias ini, belum Dulu ada. hanya satu, Pak ya? Satu, Baik. masih Kabupaten Nias, Tapanuli Tengah, Kota Medan Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang, Toba, Samosir, itulah dulu. Ada 7, Pak ya? Dan sekarang Nias sudah membentuk kepulauan, sudah ada kabupaten-kabupaten ya, berarti Udah. tidak bisa lagi, Pak ya? Orang itu berencana juga mau buat provinsi. Maka dibentuk itu kabupaten-kabupaten, sekarang sudah 6 orang itu kan. Baik. Tambah Kota Medan dengan 1 Sibolga. Urus Tuli. Baik, terakhir Pak Nurdin, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada panitia yang baru? Saya nggak pada berharap kepada panitia yang baru ini. Kalau ada ya bergabung, kenapa? Bukan dia bergabung, karena semua hak rakyat bergabung mau bisa. Bukan ada di sini di screening dulu manusianya baru bisa masuk. Siapa juga pun bisa masuk di sini. Yang memberikan pikiran, pandangan, mari bergabung dalam panitia ini. Kenapa? Untuk masyarakat Batak apa, Pak? Berdoalah, sabar. Kalau nanti pemerintah sudah buka moratorium, ayo kita. Baik, Pak Nurdin Manurung, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bapak sehat-sehat selalu, Pak ya, Iya. agar Provinsi Iya. Tapanuli yang seperti yang diharapkan oleh panitia lama terbentuk segera, Pak ya. Iya. Sampai jumpa, Pak Nurdin. Jumpa. Ya saudara, demikian tadi wawancara kita dengan panitia yang lama yang menjabat sebagai bendahara dari pembentukan Provinsi Tapanuli, Nurdin Manurung. Permisi, Bang Andi. Prasetyo dari Akwal, apa kabar? Sehat, Bang? Sehat. Apa aktivitas, Bang? Sudah lama tidak berjumpa. Ya, biasa. Tapi boleh duduk kami, Bang. Silakan duduk. Baik. Apa kira-kira ini, Bang? Nah, sebelumnya kita cerita dulu sama masyarakat, Bang ya. Boleh. Jadi khusus hari ini kami menjumpai Gandhi Parapat karena kami mengetahui bahwasannya Gandhi Parapat merupakan tokoh dari Tapanuli Utara, asli lahir di Tapanuli Utara. Kebetulan ya Bang Andi, beberapa waktu yang lalu kami mendapat informasi ada kelompok yang mendeklarasikan untuk percepatan dari provinsi baru, Provinsi Tapanuli. Bang Andi, seperti apa tanggapannya? Saya melihat itu semangat baru. Kami lihat saat ini sudah dibutuhkan oleh daerah dan juga oleh masyarakat yang tinggal di Bonapasawit seperti saya, yang lahir di Pahai, Tapanuli Utara, merasa ya maunya lebih cepat pembangunan di Tapanuli Utara atau di kampung saya. Juga seperti misalnya Tapanuli Tengah atau Sibolga. Ya baik, Bang Edi. Mungkin seperti itu. Kalau Abang bilang tadi masalah pembangunan, selama ini seperti apa pembangunan di Tapanuli? Berjalan dengan baik, tapi kan untuk mempercepat. Yang namanya pemekaran kan sudah pasti akan mempercepat pembangunan dan akan pasti lebih memperdekat dengan masyarakat sekitar. Itu, dan itulah guna pemekaran itu. Tapi ada Bang ya pembangunan ya? Ya ada pembangunan. Tapi saya meyakini semua masyarakat yang tinggal di sana kan menginginkan agar lebih mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Kalau dibilang mempercepat, artinya ada yang masih tertunda pembangunannya, Bang? Lambat atau tertunda, itulah untuk mempercepat. Dan sama halnya dengan daerah-daerah lain. Kenapa tokoh-tokoh daerah lain menginginkan daerahnya dimekarkan, misalnya dibuat provinsi atau dibuat kabupaten atau dibuat kota, untuk mempercepatnya itu pemerataan pembangunan di tempatnya atau bagi masyarakat di sekitar tersebut. Baik, itu kan pembangunan Bang. Ya, Sebelum Visi. ada deklarasi ataupun selama ini pemerintah provinsi kan sudah melakukan pembangunan. Artinya Ya. dalam pembangunan itu
tidak bisa sekaligus dilakukan. Artinya ada periodisasi, ada titik-titik tertentu yang mungkin di daerah Tapanuli mungkin termasuk dalam antrian pembangunan. Tapi mengapa harus dimengkap kembali menjadi provinsi baru? Yang namanya pembangunan ya ini kan untuk mempercepat pembangunan, untuk mempercepat bagaimana kedekatan pemerintah kepada masyarakat di sekitarnya itu kan itu yang utama. Misalnya dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi budaya. Nah, kalau jauh pemerintah dari masyarakat atau dari lingkungannya, mungkin keinginan masyarakat itu akan lambat tercapai. Dan itulah gunanya pemekaran itu yang diinginkan oleh tokoh-tokoh. Berarti kita berbicara masalah wilayah administrasi, ya? Iya, administrasi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Masalah hal ini kan sudah diusulkan oleh tokoh-tokoh Batak lah, tapi masih belum tercapai saat ini. Yang kita ketahui, Bang Andi, rencana pembentukan provinsi baru sudah ada dari 15 tahun yang lalu, benar Bang ya? Ya. Dan di tahun 2009 kita tahu ada insiden yang sangat menyedihkan. Termasuk ada korban jiwa di dalamnya, termasuk Ketua DPRD Provinsi almarhum Ajis Angkat menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dan saat ini kita ketahui ada kelompok yang muncul Kota Baru yang muncul untuk mendeklarasikan percepatan provinsi baru Tapanuli. Apa mungkin tidak akan timbul peristiwa yang sama? Nah, semua masyarakat atau semua kita manusia ini tidak menginginkan ada peristiwa dalam sebuah cita-cita atau sebuah gerakan. Tidak ada yang menginginkan itu. Nah, jadi yang diinginkan oleh tokoh-tokoh yang sekarang yang muncul ini, bagaimana perjuangan yang dulu. Ini kan udah diusulkan beberapa tahun yang lalu. Baik. Tapi Abang salah satu dari mana nih? Kelompoknya lama atau kelompok yang baru? Saya bukan masalah kelompok-kelompokan ini. Maaf, bukan kelompok-kelompokan. Hari itu saya belum ikut dalam gerakan itu, dalam perjuangan itu. Tapi saat sekarang sudah sangat dibutuhkan, sudah waktunya. Nah, apa salah saya ikut memberikan dorongan moral kepada orang yang menginginkan kebaikan bagi daerahnya atau bagi masyarakatnya? Ini kan untuk kebaikan ini kalau saya melihat. Terserah bagaimana orang menilai ini, apakah gerakan ini atau kekuatan moral ini bukan kebaikan, tapi saya melihat ini adalah untuk kepentingan bersama. Artinya Abang masuk di dalam organisasi tersebut atau kelompok tersebut? Saya nggak tahu apakah saya masuk dalam hal itu. Tapi hanya mendukung Bang ya? Saya mendukung. Yang pastinya mendukung? Yang mendukung untuk bagaimana biar tercapai menjadi Provinsi Tapanuli. Baik. Dan kita tahu juga Bang Andi, kalau Bang Gandhi mengikuti perkembangan dari kelompok yang baru muncul ini, tidak tampak ada orang-orang lama yang berjuang untuk terbentuknya Protap di tahun 2009 Bang Andi ya. Ini semuanya orang-orang baru Bang Gandhi. Saya nggak sampai melihat situ. Saya nggak mau orang ini atau orang ini. Tapi rohnya itu saya lihat ini muncul. Wah, karena sudah waktunya saya lihat, yang saya kan boleh dong ikut bergabung untuk menyuarakan itu. Mana tahu dengan ikutnya saya bersuara, pemerintah menyahuti keinginan masyarakat tersebut. Baik. Tapi Bang Gandhi yakin perjuangan di kelompok yang baru ini akan membuahkan hasil? Ya, semua ini, setiap gerakan atau semua perjuangan harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan kita berhasil. Nah, kalaupun gagal, ya apa boleh buat? Jangan jadi putus asa. Nah, yang jelas setiap perjuangan, setiap cita-cita pasti ada harapan. Sebelumnya Bang Gandhi tahu bahwasannya kelompok yang baru ini pernah tidak menjalin komunikasi dengan kelompok lama yang memperjuangkan Protap? Saya tidak menelusuri hal itu, tapi saya lihat ini mereka bergerak karena untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan daerah tersebut. Ya, Bang Gandhi, apa pentingnya terbentuknya Protap ini Bang Gandhi bagi masyarakat? Wah, pertama kepuasan. Bahwasanya di daerah mereka sudah ada provinsi, sudah ada gubernur.
Nah, ini daerah ini kan daerah keresidenan dulu ini. Itu jadi Ya, Bang Eni, saya potong sedikit. Saat ini juga ada gubernur. Ya. Apa masyarakat belum puas? ya bukan masalah puas tidak puas, tapi yang jelas kita lihat saja apakah kepuasan itu, bagaimana bentuk kepuasan itu. Nah, berarti saya tidak menduga saya tidak menuduh puas atau tidak. Yang jelas masih kurang. Kurangnya puas. di mana, Bang Eni? Masih kurang puas dengan apa, makanya disuruhkan menjadi provinsi. Kurang puasnya di mana? Ya itu mungkin cara pelayanannya atau pemerataan apanya, pembangunannya. Seperti misalnya pelabuhan Barus, Tapteng itu. Baik. Dulu kan di Barus itu kan ada pelabuhan internasional itu. Sekarang mati itu. Nah, apakah salah? Dan saya yakin kalau sudah terbentuk ini provinsi Tapanuli, saya yakin pembangunan di Tapanuli Tengah atau di Barus itu akan lebih cepat dan masyarakat akan menikmati itu. Baik, Bang, protap ini kan menyangkut juga berkurangnya kekuasaan atau wilayah yang dikuasai oleh Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Iya, Bang. Apakah hal ini tidak mengancam dengan adanya eksistensi Provinsi Sumatera Utara yang saat ini? Wah, saya yakin Gubernur Sumatera Utara pun akan menyambut ini. Dan pasti Gubernur Sumatera Utara mengetahui kelemahannya atau kekurangannya. Bukan kita bilang Provinsi Sumatera Utara yang tidak memperhatikan Tapanuli itu, tapi masih punya kelemahan itu. Nah, kelemahan itulah yang diadopsi oleh Provinsi Tapanuli nanti. Kalau pemerintah mau meresmikan Provinsi Tapanuli. Saya yakin demi pembangunan, demi kepentingan masyarakat, Gubernur Sumatera Utara saya yakin pasti menyambut itu, menerima hal itu secara positif. Ya, Bang Gandhi tadi ada cerita sedikit tentang keresidenan, Bang. Masih terpotong tadi, Bang. Seperti apa sejarahnya? Ya, wilayah-wilayahnya itu kan sudah dibagi-bagi oleh Belanda itu dulu. Nah, jadi satu yang tidak bisa dilupakan di Tapanuli ini, misalnya situs-situs apa yang bersejarah. Daerah Barus itu, disitulah simbol agama, maaf ya, jangan tersinggung, agama Islam. Baik. Dan di Tapanuli Utara itu Tarutung itu disitulah agama Kristen. Nah, jadi dengan adanya ini sebenarnya ini yang harus diapakan. Inilah Indonesia itu. Berarti ini pintu masuk antara Islam dengan Kristen nih, satu di Barus, satu di Tapanuli Utara. Ya, Tarutung. Benar, Bang ya? Ini yang harus dipertahankan sebenarnya, bukan Kota Medan. Bukan. Baik. Nah, jadi itulah kebanggaan, salah satu kebanggaan daerah tersebut. Jadi dengan kebanggaan itu kan wajar ini dibuat jadi Provinsi Tapanuli. Baik, kalau hanya sekedar pintu masuk ada agama Islam, ada agama Kristen, apakah itu cukup menjadi alasan kemudian adanya provinsi baru dan beberapa kabupaten kota memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Utara? Nah, ini kan untuk menjadi pemekaran satu provinsi ada aturannya, ada wilayahnya, ada penduduknya, pendapatannya, situ. Dan saya yakini proses itu sudah dilalui itu waktu itu dan sudah memenuhi. Hanya tinggal pemerintah belum mengetok, belum menjadikan itu menjadi provinsi. Nah, itulah yang saya lihat yang disuarakan oleh yang baru-baru ini. Menyuarakan bagaimana perjuangan yang dulu, bagaimana yang itu, bagaimana kami ini, kenapa belum dibuat jadi Provinsi Tapanuli. Itu yang apa? Dan itulah yang saya ikuti. Jadi saya tidak melihat kelompok ini atau kelompok ini. Saya lihat rohnya itu, keinginan itu sama. Baik. Ya, baik Bang Edi. Kalau kita berkaca menghitungnya dari tahun 2009, karena itu insiden yang paling terbesar, peristiwa yang paling terbesar, ada masyarakat yang memperjuangkan terbentuknya Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara. Baik Bang Edi, di mana titik lemahnya sehingga perjuangan tersebut sempat terhenti? Wah, saya tidak akan memasuki itu. Nanti saya takut ada yang tersinggung. Tapi yang saya lihat di sini, semangat yang lama tidak jauh beda dengan semangat yang baru ini. Harus sama, ada persamaan itu. Persamaannya itu bagaimana Tapanuli itu menjadi provinsi itu.
apanya? Artinya Nah, panitia pembentukan provinsi Tapanuli Percepatan. yang lama itu tidak boleh ditinggalkan dong. wah, itu urusan yang apa penggagas. Saya kan bukan ikut dalam penggagasan ini, hanya ikut Pendukungan moral, Bang ya. mendukung moral, dan bila perlu kalau dibutuhkan ikut bersuara, saya akan bersuara. Yang penting bersuara. untuk mendukung Tapanuli. Bagaimana Tapanuli menjadi provinsi itu. Saya bagaimana provinsi protap itu tercapai yang dicita-citakan oleh beberapa saudara-saudara kita pada tahun 2009 ya. Baik, Bang. Ya, kan itu. Nah, jadi kan perjuangan mereka kan tujuannya saya lihat bagus, tapi pada waktu itu kan ya itulah risiko, itulah kita katakan bencana. Baik, Bang Gandhi, terakhir apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang nantinya menjadi titik-titik rencana pembentukan provinsi Tapanuli? Silakan, Bang. Nah, saya berharap dan menginginkan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Bonapasogit, juga yang tinggal di perserakan atau di perantauan, agar melihat gerakan itu atau perjuangan itu secara positif. Nah, tidak melihat atau tidak membedakan kaminya, kenapa dia, kenapa orang itu. Nah, kalau ada pemikiran misalnya, wah kami yang memulai, kenapa dia? Tidak bisa. Nah, sampai kapanpun ini, saya yakin tidak akan tercapai. Justru itu perlu kesepahaman bagaimana perjuangan itu menjadi untuk tercapai, yaitu menjadi provinsi Tapanuli. Nah, itulah harapan kami. Jadi mari kita saling menopang, saling mendukung untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ini. Dan perjuangan yang dulu pun saya lihat itu bukan perjuangan untuk pribadi, untuk perjuangan bersama. Baik, Bang Andi, kita harapkan semoga apa yang dicita-citakan berhasil, Bang Andi ya, dan Siap. dapat dukungan dari Terima seluruh kasih. masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa, Bang Andi. Oke, dadah.